7 sampai 12. Anjir, ngomong banget. Iya ya lah. Santai aja. Terus setelah itu kita kasih nantek kita ke dokternya. Nggak jelasin ya, belum jelasin. Enggak. Jadi kita waktu perkenalan itu kita kasih nantek kita ke dokternya. Gitu. Kadang dokternya nerima ditahan sampai selesai, tapi kadang juga ya udah nggak apa-apa gitu, dikasih lagi. Taruh aja juga nggak apa-apa. Berarti ini setiap stase kan? Iya, pokoknya setiap satu harus ngasih nentek. Biar siapa tahu mungkin suaraku nggak didengar sebelumnya, Iya, jadi dokternya gitu. nggak nanya 2 kali. Oh gitu. Aku dikasih tahu di stilet memang disuruh buka. Betul. Jadi setelah kita ke penguji, kita masuk ke pasien. Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Naya yang bertugas di klinik pada hari ini. Mohon izin, apakah benar ini dengan Bapak Budi, usia 25 tahun? Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf 7 sampai 12. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau kesehatan Bapak dan juga memantau apakah Bapak perlu pemeriksaan lanjutan atau tidak. Pemeriksaan ini mungkin tidak akan menyakitkan, tapi saya akan memerintahkan Bapak untuk melakukan beberapa instruksi dan mungkin terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik, silakan Bapak menuju ke meja pemeriksaan. Memperkenalkan diri udah, inform consent juga udah. Setelah itu kita balik ke penguji. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan persiapan diri dan juga persiapan alat. Alat yang dibutuhkan adalah pen light aja. Jadi pen light untuk pemeriksaan uvula. Dan sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah WHO. Dan selesaikan harus sesuai itu WHO. Terus sebenarnya ini masih abu-abu. Apakah kita perlu pakai handscoon atau enggak? Karena di skills ini tuh ada yang bisik-bisikan. Nah, tapi ada juga yang dokter itu nyaranin buat gesek-gesek tangan aja. Nah sebenarnya ada dokter yang bilang kalau misalkan lebih efisien untuk gesek-gesekin tangan daripada harus Yang bisikin. Iya, bisikin, mending gini kan. Katanya disuruh kayak gini. Nah benar, terus tapi kalau kita pakai handscoon kan nggak kedengeran ya, Iya. bisik ininya, gesekan tangannya. Jadi ada yang bilang nggak perlu pakai handscoon, nggak apa-apa karena kita nggak nyentuh cairan pasien secara langsung. Iya. Kita cuma pegang leher dan lain sebagainya, nggak ada cairan langsung yang nyentuh ke kita, jadi aman aja. Nah, tapi untuk arahan saat ini kita tuh nggak perlu pakai handscoon, nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti kita akan infoin lagi ke kalian pastinya gimana. Terus, udah ya. Yang pertama Gue Gue ternyata. mau ada perubahan. Oh iya, Tapi perubahan. kalian maunya ada perubahan atau enggak? Boleh, ini ada. Iya, biasanya dari kelompok volunteer. Kasian banget ya dari tadi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Lemes banget, Pak. Izin. Izin ya Bapak. Ya. Kayak ingat banget lagi. Baik Bapak, saya akan mulai pemeriksaan dari saraf ketujuh Bapak. Bapak, saya akan mulai dari fungsi motorik otot bagian atas, bagian bawah Bapak. Tolong ikuti saya ya Pak. Aduh. Ini ngomong Silakan Bapak menyeringai. Bukan gitu. Iya, ini. Iya, terus silakan Bapak mencucu. Manyun. Manyun. Nah, bisa salah satu aja guys, bisa dua-duanya juga nggak apa-apa. Oh. Kalau di kitab sih dua-duanya aman. Terus kasih hasilnya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan ini bagian otot bawah Bapak berfungsi dengan normal karena sudut mulut Bapak membentuk posisi simetris. Baik Bapak, saya akan lanjutkan ke fungsi motorik bagian atas. Silakan Bapak menutup matanya. Bener kan? Iya benar. Terus diangkat. Izin ya Bapak, tolong ditahan ya. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak buka matanya, terus angkat alisnya secara berulang. Iya. Pelan-pelan. Tahan dikit dulu turunin. Nah, baik Bapak, untuk pemeriksaan bagian otot bagian atas Bapak dalam keadaan baik, terdapat kontraksi pada kedua mata dan juga
kedua alis dan juga lipatan dahi dalam keadaan simetris. Dokternya capek. Sabar. Capek. Nah, Airnya sudah segede itu. ya lagi. Baik, selanjutnya 7 udah selesai. Ada nggak yang mau tanyain 7? Aman sih. Aman. Terakhir. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf ke-8 Bapak, yaitu saraf pendengaran dan juga keseimbangan. Yang pertama adalah saya akan melakukan tes ketajaman pendengaran. Saya akan memberikan rangsangan suara pada telinga Bapak secara bergantian, yang kemudian nanti Bapak bisa beritahu ya di bagian mana terdengarnya. Silakan tutup mata Bapak. Sebelah kiri, sebelah kanan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, hasil dari pemeriksaan normal karena pasien dapat membedakan suara baik di kanan maupun di kiri. Selanjutnya adalah tes keseimbangan, saraf keseimbangan. Baik Bapak, silakan boleh berdiri. Lalu ikuti gerakan saya ya. Sorry. Kaki di depan. Nah ya Bapak, terus lengannya disilakan terus pejamkan matanya, tahan secara selama 30 detik ya Bapak. Nih kita di sini buka aja dulu. Oh iya. Jadi kita di sini harus jagain pasiennya. Jadi gini. Oke. Ya. Di belakang, Mat. Di depan kok. Nah, kalau jatuh ke belakang gimana? Gini ya. Terus kita cari aman aja. Kita saranin kalian buat pura-pura lihat jam. Jadi selama 30 detik. Tapi nggak harus 30 detik. Jadi nunjukin kalau misalkan kalian ngitung waktu. Ini 29.30. Baik Bapak, sudah boleh dibuka dan kembali ke posisi semula. Baik, untuk hasilnya Bapak dalam keadaan normal karena Bapak tidak terdapat goncangan yang begitu hebat. Lalu selanjutnya silakan Bapak di tempat, jalan di tempat. Mas Ibro. Ya betul Mas Ibra. Selama 50 langkah. Nanti akan saya Madam, silakan ditutup matanya Bapak. Saya akan memberitahu ketika sudah selesai ya Bapak. Genjit. Baik, sudah, terima kasih Bapak. Boleh kembali duduk. Baik Bapak, untuk hasil dari saraf ke-8 Bapak semuanya berfungsi dengan baik karena Bapak tidak berpindah tempat lebih dari 1 meter dan juga tidak berputar lebih dari 30 derajat. Oh iya, nambahin juga di sini kan ada ini ya, tes pengecekan, Ya. tes poin ini, dan itu enggak diikut sertakan, jadi dihilangkan. Jadi kalian nggak perlu ngetes itu. Apa aja deh? 7 sampai 12 yang enggak itu adalah perasa, Yang di lidah kan. Iya. Semuanya 2/3 anterior, 1/3 posterior itu enggak. Tes pointing test Ini Vestibulo yang ini ke-8. itu enggak. sama Rina. Weber Swabah itu enggak. Nanti kalian jelasin karena ketajaman pendengaran Sudah di ada amat dan normal, maka tidak perlu dilanjutkan dengan tes Rine, Swaba ataupun Weber test. Tapi ada beberapa dokter yang mau kalian tuh ini, Tetap ya ngelakuin. kalau misalkan kalian disuruh coba praktekin Rine, Webernya, yaudah kalian praktekin aja tapi secara singkat gitu. Tapi itu dimintanya pas terakhir atau pas kita lagi Pas tengah-tengah? kayak gitu lagi tengah-tengahnya. Kalau misalkan kalian lagi jelasin kayak gitu nih, tapi dokternya minta tolong dilakuin aja gitu. Kalau misalkan nggak ada alatnya ya udah seadanya aja. Iya, enggak ada. Soalnya itu sebenarnya waktu sosialisasi kemarin kan emang udah dikasih tahu kan. Iya, Berarti itu kalau kita harus praktekin kayak gitu apa kayak ngejelasin aja. Jadi kayak kalau Rina tuh kayak gimana, Iya, Weber boleh. sambil Iya. dipraktekin sebenarnya. Sambil Tapi tapi- praktekin gini, Kalau nggak- Iya, gini aja kan. tapi cepet aja singkat. Terus tadi Nggak kita perlu disuruh bikin. jalan di tempat Kan nyari itu gambarnya. itu kan kita nggak pakai manekin ya, kita kan cuma sendiri. Berarti kita sendiri yang meraktekkan. Iya. Kayak Enggak, gini. gila. Kalian pertama-tama praktekin dulu ke pasiennya, ceritanya pura-puranya praktekin biar si penguji kalian tuh melihat kalau oh gini loh caranya. Jadi kalian praktekin, jadi Pak nanti posisikan seperti ini, tapi nanti pas pengujian kalian kayak pura-pura menjaga doang.
Karena kan korban bisa nggak mungkin berdiri kan. Bapak ya bapak. Serem juga ya kalau berdiri ya. Bukan ya, kita yang lakukan ya. Nangkep ayam. Tapi nanti contohin dulu ke pasiennya kayak tadi nanya gitu. Oh, oke. Jadi gini Pak, saya jagain bapaknya aja. Iya memang itu kayak udah aman berarti ya 78. Oh iya, ini mau nambahin lagi. Tadi yang facialis, yang nahan mata, yang angkat mata, Iya. itu jangan salah sama yang oculomotor yang CS3. Yang nahan ya. Iya, kan kalau yang oculomotor dia itu gimana caranya? Kita nahan begini kan, ya kan? Iya, pasiennya tetap membuka mata. Iya gitu. Pokoknya jangan kebalik. Karena kalau yang oculomotor itu kan untuk musculus levator palpebra kan, berarti untuk mengangkat si itunya. Sedangkan kalau yang ini untuk nutup matanya gitu. Sekarang kita lanjut ke saraf 9 sama 10 ya. Baik Bapak, selanjutnya ada pemeriksaan saraf 9 dan 10. Jadi di mana untuk pemeriksaan ini itu bertujuan untuk melihat kemampuan berbicara dan juga pemeriksaan pada uvula. Boleh Bapak ikuti kata-kata yang saya sebutkan ya Bapak? Iya. Bukan bisa. Papa. Cuma apa? Soalnya ada kata-kata yang emang harus bisa diucapin sama pasien. Cuma Iya, Karena papa itu kan bibir Sekarang hari lanjut. Selasa. Maaf. Ibu gajah. Serius sekali. Ular. Ya, oke, baik. Udah gitu aja. Oke. Ular. Udah. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien dalam keadaan normal karena pasien mampu mengulangi kata-kata yang disebutkan oleh pemeriksa dan tidak ditemukan juga adanya disfonia pada pasien. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan uvula. Bapak Normal nih ukuran ini. Aman. boleh Bapak untuk membuka mulutnya dan diam. Iya. Membuka mulutnya Ya dan Allah. ucapkan gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien dalam keadaan normal, tidak ada deviasi pada uvula pasien. Mungkin notes juga kalau uvula misal ada deviasi, mungkin ya ditanyain sama penguji, kalau misalnya di uvula itu ada deviasi, misal lumpuh ke kanan, berarti yang sakit itu yang kiri. Nah gitu. Uvula Itu uvula. miring ke yang sehat, lidah miring ke yang sakit. Tapi kalau lidah itu lihatnya nanti di nervus 12. Oke. Itu udah selesai untuk 9-10. Ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Oke, baik. Lanjut. Apa? Berikutnya aku akan Tapi jelasin. dari situ apa ya? Dan kata itu yang dicontohin itu sebenarnya ular melingkar-lingkar di atas pagar. Apa? Oh, kita. Oke, berikutnya aku akan melakukan pemeriksaan saraf cranial 11. Di saraf cranial 11 ini dua otot yang diperiksa yaitu SCM sama yang trapezius. Nah, yang SCM ini fungsinya kan untuk nengok kanan kiri ya. Berarti nanti kalian minta pasiennya untuk nengok ke kanan atau ke kiri, tapi kalian tahan. Jadi gini, baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan saraf cranial 11 dan saya akan memeriksa otot leher Bapak. Nah, jadi nanti saya minta Bapak untuk menoleh ke kanan dan saya akan menahan di bagian apa sih? Kanan. Kiri. Ya, Sisi yang Bapak tengok. sisi yang Bapak tengok, intinya gitu. Apa ini pipi ya? Iya. Ngomongnya gitu, pipi Bapak. Coba dulu menoleh. Ini. Ya, gitu. Ayo, Tahan dong, oh ya. Nah, nanti sambil kalian gini, ceritanya kan si pasiennya noleh. Kalian sambil melihat si SCM-nya, terus kalian palpasi, terus nanti setelah itu gantian ya, jangan satu aja karena kan ada di kedua sisi. Takutnya nanti malah dikomplain sama dokternya kan. Nah, nengok sebelah sana, nah kalian palpasi lagi. Nah,
habis itu kalian jelasin ke dokternya bahwa hasil pemeriksaan normal karena tidak ada kelemahan otot ataupun perbedaan kekuatan otot, jadi simetris kedua ototnya. Nah berikutnya Bapak saya akan memeriksa otot bahu Bapak. Jadi saya akan memberi tekanan pada bahu Bapak. Nanti Bapak tolong angkat bahu Bapak sekuat mungkin ya. Terus kalian di belakang pasien posisinya, kalian pasiennya suruh angkat, baik Bapak boleh diangkat. Nah kalian sambil agak menekan, jadi posisinya kayak kelihatan rada menekan gitu kan. Terus kalian sambil palpasi otot trapeziusnya. Dipijit. Bukan dipijit, dipalpasi gitu. Oke. Nah, habis itu kalian jelasin ke dokternya, baik hasil pemeriksaan otot trapezius normal karena tidak ada kelemahan otot dan tidak ada asimetri saat mengangkat bahunya seperti itu. Kemudian yang cranial ke-12 itu pemeriksaan otot lidah. Kalian boleh pakai ini lagi karena nanti ada dua, yang pertama di dalam lidah, di dalam mulut, yang kedua di luar mulut. Nah, yang di dalam mulut kalian bilang, Bapak saya akan memeriksa bagian dalam mulut Bapak, yaitu lebih tepatnya lidah. Apakah Bapak bersedia untuk membuka mulut? Nah, terus kalian bilang boleh dibuka Pak mulutnya. Nah, kalian lihat, pertama kan gak dikeluarin. Kalian lihat di situ ada atrofi atau enggak. Terus kalian jelasin ke si dokternya, baik hasil pemeriksaan normal karena tidak ada atrofi pada lidah. Nanti kalau misalkan dokternya nanya ciri-ciri atrofi emang apa? Ciri-ciri atrofi itu biasanya lidahnya tuh dia kayak licin, nggak ada teksturnya halus gitu. Nggak ada papilanya gitu. Itu atrofi. Ya atrofi kan. Terus dia juga bisa gimana? Warnanya tuh kayak lebih Kayak bengkak sebelah gitu, gede sebelah. Hmm. Emang atrofi itu kayak gimana gitu sama dokternya. Ntar kalian jelasin ciri-cirinya seperti itu. Terus kalian bilang, Bapak sekarang tolong dijulurkan lidahnya keluar. Nah, terus pas dijulurkan lidahnya keluar, kalian bilang baik hasil pemeriksaan normal karena tidak ada deviasi pada lidah pasien. Ntar kalau ditanya, emang kalau deviasi itu konsepnya kayak gimana? Ya deviasi lidah. Jadi nanti si lidah ini akan miring atau mengalami deviasi kepada bagian yang lumpuh atau sakit. Gitu. Terus abis itu kalian bilang ke pasiennya, baik Bapak mungkin cukup sekian pemeriksaan dari saya, Bapak boleh kembali ke meja konsultasi, ya kan? Iya. Nah, terus habis itu kalian jangan lupa cuci tangan 6 kali WHO, 2 kali cuci tangannya. Habis itu kalian ke pasien terus bilang secara ringkas, baik Bapak jadi hasil pemeriksaannya dari saraf kranial 7-12 normal, tidak ada kelainan. Nanti hasil ini akan saya catat di rekam medis Bapak. Terima kasih, Bapak boleh keluar gitu. Terus habis itu kalian konfirmasi ke dokternya, baik dokter, saya sudah selesai melaksanakan praktikum pemeriksaan kranial 7-12, saya izin keluar ruangan. Gitu dok. Nah, gitu. Ya, ambil leteknya jangan lupa.